Semua, perkenalkan, nama saya Hansen dan hari ini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari Network Fundamentals ataupun bagian-bagian dari jaringan komputer. Jadi, bahan yang akan saya bahas hari ini adalah yang pertama topologi jaringan dan yang kedua adalah jenis-jenis kabel di dalam jaringan. Yang pertama, topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara di mana yang digunakan oleh user untuk menghubungkan beberapa komputer ke dalam suatu jaringan yang sama sehingga bisa saling bertukar informasi dan juga saling mengirimkan data. Topologi jaringan memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu topologi ring. Sesuai dengan namanya, metode ini menghubungkan antar komputer dengan cara membentuk rangkaian seperti lingkaran. Untuk membuat jaringan berbentuk lingkaran tertutup seperti sebuah cincin ataupun ring, setiap komputer perlu dihubungkan secara seri atau satu sama lain. Sistem topologi jaringan berbentuk ring dibuat untuk bisa saling berinteraksi dalam keadaan dekat atau jauh. Ciri khas dari topologi ring ini merupakan topologi ini menggunakan kabel UTP dan patch cable yang membentuk jaringan menyerupai lingkaran sederhana yang terdiri dari beberapa node yang disusun secara seri. Pergerakan data di dalam topologi ini juga berjalan satu arah, sehingga tidak ada kemungkinan untuk terjadi tabrakan data. Topologi ring ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, mudah untuk dirancang. Karena bentuknya yang menyerupai lingkaran, sehingga topologi ini sangat mudah untuk dirancang. Yang kedua, untuk level rangkaian sederhana, topologi ring termasuk lebih bagus daripada pilihan lain seperti topologi jaringan yang bus, yang nanti akan saya jelaskan. Yang ketiga, mudah untuk melakukan instalasi perangkat baru. Yang keempat, penggunaan kabel yang hemat dikarenakan jaraknya yang tergolong pendek. Dan kelima, kecepatan aliran data lebih tinggi karena ia merupakan one way transfer ataupun pergerakan data satu arah. Yang keenam, tidak memiliki resiko collision ataupun bertabrakan karena ia merupakan sebuah topologi yang disusun secara seri. Tetapi meskipun ia memiliki banyak kelebihan, ia juga memiliki kekurangan. Yang pertama, jika ada kerusakan di satu sisi, maka keseluruhan sistem akan terganggu karena ia dipasang secara seri. Yang kedua, kecepatan aliran data itu juga tergantung dari banyaknya jumlah node di dalam jaringan. Jadi, topologi ini tidak cocok digunakan untuk sistem yang memiliki banyak jaringan. Yang ketiga, sinyal semakin lemah jika node yang dituju jaraknya cukup jauh. Ini berarti jika perangkatnya semakin jauh, maka sinyalnya akan semakin lemah. Yang keempat, proses untuk penambahan ataupun mengurangi perangkat jaringan ini memengaruhi seluruh sistem. Yang kedua, yaitu topologi ring. Seperti namanya, topologi ring ini membentuk suatu bentuk, yaitu seperti bintang, di mana pusat dari topologi ring ini merupakan sebuah hub atau switch yang memiliki koneksi ke semua perangkat ataupun sebaliknya. Cara kerja topologi jaringan star ini adalah dengan merancang beberapa jaringan komputer untuk terkoneksi dengan pusat yang disebut hub atau switch. Kemudian jaringan yang berada di pusat akan menjadi semacam server sentral. Topologi jaringan star ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, yaitu untuk dirancang ini sangat mudah. Yang kedua, memiliki fleksibilitas yang tinggi karena proses penambahan atau pengurangan perangkat di dalam jaringan ini tidak akan mempengaruhi seluruh sistem jaringan komputer. Yang ketiga, lebih mudah untuk menemukan sumber permasalahan jika terdapat gangguan di salah satu node. Sedangkan ini juga topologi jaringan ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, perangkat pusat ini menjadi penentu utama keberlangsungan seluruh sistem. Jadi, jika perangkat pusat ini memiliki kerusakan, maka jaringannya akan terganggu. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk membangun jaringan ini cukup tinggi karena membutuhkan banyak kabel dan juga memiliki pusat yaitu hub atau switch. Perangkat fisiknya ini tergolong sebagai perangkat yang cukup mahal. Yang ketiga, topologi mesh.
Topologi mesh merupakan gabungan dari topologi ring dan juga star yang sudah dijelaskan. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh ini, setiap perangkat dapat saling berkomunikasi. Kelebihan dalam topologi mesh ini adalah ada yang dinamakan fault tolerance. Yang kedua, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Yang ketiga, relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Kekurangan dalam topologi mesh ini adalah yang pertama, sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi saat jumlah komputer dan perangkat yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Yang kedua, yaitu biaya yang besar untuk memiliki hubungan yang berlebih. Yang keempat, topologi tree. Topologi jaringan berbentuk tree atau pohon merupakan bentuk gabungan dari sistem topologi bus dan star, di mana jaringan topologi bus menjadi konektor utama beberapa topologi star. Jika diibaratkan dengan bentuk seperti pohon, topologi bus adalah batang utama yang menghubungkan beberapa topologi star sebagai rantingnya. Topologi tree sangat cocok untuk dipakai dalam membentuk jaringan yang terdiri dari banyak komputer. Karena bentuk jaringannya yang serupa dengan pohon, topologi jaringan jenis ini juga bisa disebut dengan topologi bertingkat. Kelebihan dari topologi jaringan tree adalah yang pertama, sesuai dengan kebutuhan jaringan komputer dalam skala besar. Yang kedua, pengembangan jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, jika salah satu stasiun sekunder mengalami kerusakan, tidak akan mengganggu keseluruhan sistem. Yang keempat, arus informasi data dilakukan secara point to point. Ada juga kekurangan dari topologi jaringan tree ini. Yang pertama, seluruh jaringan akan tergantung dalam kabel penghubung utama. Ini berarti jika kabel penghubung utamanya itu mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan terjadi kerusakan juga. Yang kedua, peran hub cukup penting sehingga jika terjadi kerusakan, akan menyebabkan pengaruh yang besar pada sistem topologi. Yang ketiga, sistem hierarki yang membuat jaringan yang berada di bawah menjadi terpengaruh dengan kerusakan sistem yang berada di atasnya. Keempat, perawatan jaringan cukup susah untuk dilakukan. 5. Biaya yang diperlukan juga cukup mahal karena ini merupakan sebuah topologi yang susah untuk dibangun. Yang keenam, topologi tree ini juga instalasinya itu sangat rumit. Yang ketujuh, memiliki kemungkinan besar untuk terjadi collision ataupun tabrakan data di kabel utama. Yang terakhir, topologi bus. Topologi bus adalah sebuah topologi yang merupakan cara dalam jaringan komputer dalam menghubungkan suatu jaringan yang satu dengan yang lainnya menggunakan sebuah kabel tunggal yang menghubungkan dari klien ke server. Metode topologi bus ini digunakan pada jaringan dengan skala kecil yang semua perangkatnya saling terhubung dan membentuk sebuah bus. Oleh karena itu disebut sebagai topologi bus. Kelebihan dalam topologi bus ini adalah tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak. Biayanya juga lebih murah dibandingkan dengan topologi lainnya karena menggunakan kabel yang cukup pendek ataupun cukup sedikit. Yang ketiga, tidak terlalu rumit jika kita ingin menambah jangkauan jaringan. Yang terakhir adalah topologi bus ini sangat sederhana. Kekurangan dari topologi bus ini adalah tidak cocok untuk traffic jaringan yang padat. Yang kedua, setiap bara konektor yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang akan dikirimkan dan kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk dapat diterima dengan benar. Selanjutnya, sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus. Jika ada kerusakan, maka akan susah untuk dicari di mana letak kerusakannya itu. Terus yang terakhir, lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lain. Sebuah jaringan komputer, tentu kita akan menggunakan kabel untuk menghubungkan perangkat-perangkat di dalam jaringan komputer kita. Kabel jaringan ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting di dalam jaringan komputer. Karena jika tidak ada kabel jaringan, maka jaringan komputer tidak akan jalan, kecuali ia memakai teknologi nirkabel ataupun wireless. Jaringan juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu kabel koaksial. Kabel koaksial ini adalah kabel jaringan yang terdiri dari dua lapisan konduktor.
Yang pertama yaitu posisinya berada pada bagian tengah yang berupa kawat tembaga padat yang dibungkus dengan lapisan isolator. Lapisan keduanya berada di atas lapisan isolator yang berbahan metal, yang biasa disebut dengan metal shielded, yang memiliki fungsi untuk mencegah gangguan dari luar. Kelebihan dari kabel koaksial ini adalah harganya lebih murah dibandingkan jenis kabel jaringan yang lain. Yang kedua, jangkauan kecepatan dan transmisi data lebih cepat. Yang ketiga, resiko kehilangan sinyal lebih rendah. Terus yang keempat, masa penggunaan yang lebih panjang. Kekurangan kabel koaksial ini memiliki batasan jangkauan panjang maksimal. Kabel rentan pada faktor cuaca, suhu, dan beban. Pemasangan konektor BNC tergolong susah. Walaupun kabelnya murah, tapi untuk biaya perawatan ini sangat tinggi. Kabel ini juga membutuhkan repeater. Selanjutnya adalah kabel twisted pair. Kabel ini adalah kabel jaringan di dalamnya terdiri dari beberapa kabel yang saling berpasangan. Jumlahnya ada 8 kabel dengan warna yang berbeda-beda. Untuk cara kerja kabel twisted pair ini sama dengan kabel koaksial, yaitu menghantarkan arus listrik. Pada lapisan kabel twisted pair ini terdapat kawat tembaga yang berfungsi sebagai konduktor. Di dalam kabel twisted pair ini ada 3 jenis lagi. Yang pertama UTP ataupun unshielded twisted pair. Kabel UTP adalah jenis kabel twisted pair tanpa pelindung bagian dalam kabel. Jenis kabel ini paling banyak digunakan saat ini karena memiliki fungsi yang sama, tetapi harganya lebih murah dibandingkan jenis twisted pair yang lain. Yang kedua, FTP atau foiled twisted pair. FTP adalah jenis kabel dengan pelindung aluminium foil pada bagian luar pair kabel sehingga lebih tahan dari interferensi gelombang elektromagnetik. Kabel FTP ini menjadi pilihan paling bagus daripada kabel UTP, tetapi harganya jauh lebih mahal. Yang ketiga, STP atau Shielded Twisted Pair. Kabel STP adalah jenis kabel twisted pair yang memiliki lapisan aluminium foil sebagai pelindung pada bagian dalam kabel, yang berfungsi menghalau gangguan elektromagnetik yang mempengaruhi kecepatan internet. Aluminium foil pada kabel STP membungkus setiap pasang kabel dengan tembaga, jadi akan ada 4 shielded pair aluminium dalam kabel. Yang terakhir yaitu kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini merupakan kabel yang memiliki kaca di bagian dalam sehingga ia dapat mentransmisikan data yang lebih cepat dibandingkan jenis kabel yang lain. Kecepatannya ini bisa mencapai 1000 gigabits per second dengan jarak bisa sampai ribuan kilometer. Inilah mengapa banyak ISP dan penyedia layanan internet kabel menggunakan kabel fiber optik untuk memberikan jaringan internet yang cepat. Kelebihan dari fiber optik ini adalah transmisi data dengan kecepatan yang tinggi. Yang kedua, bandwidth yang besar hingga gigabit. Yang ketiga, jangkauan wilayahnya yang luas. Yang keempat, kabel lebih awet dari gangguan alam yang ekstrim. Terus yang kelima, biaya perawatan yang murah. Keenam, mampu menahan gangguan elektromagnetik dan juga fitur keamanan yang kuat. Tetapi kekurangan fiber optik ini adalah harganya paling mahal dibandingkan jenis kabel yang lainnya karena ia memiliki kaca di bagian dalam kabelnya. Selanjutnya adalah proses instalasi yang rumit. Yang ketiga, butuh investasi yang besar saat pemasangan. Yang keempat, tidak sembarang teknisi bisa memperbaiki saat terjadi kerusakan. Selanjutnya ada perbandingan dari kabel-kabel yang sudah saya jelaskan tadi. Bisa dibaca sendiri ya. Nah, tadi itu merupakan beberapa bagian kecil dari network fundamentals ataupun bagian-bagian di dalam jaringan komputer. Ada topologi jaringan dan ada kabel-kabel yang digunakan di dalam topologi jaringan. Sekian dari video saya, terima kasih.